Ya, tidak terasa kita tiba di segmen keempat dalam program Bukan Perempuan Biasa langsung dari Hotel Maxwell Jalan Taman Makam Pahlawan Makassar. Nah, oke kita kembali ke Anjani ya, seorang perempuan yang multi talent ya, banyak banget profesi dan bakatnya ya. Dan tentunya seorang ibu rumah tangga juga sudah dikaruniai satu orang anak ya, buah hati seperti itu. Nah, makeup artist sejak kapan nih terjun di dalam dunia per make upan gitu? MUA. Semenjak tahun 2019 sih Kak. Oh 2019. Kalau ranahnya ini MUA ini apakah memang istilahnya menyediakan jasa atau layanan untuk pengantin atau khusus untuk pelajar aja nih kalau misalnya mereka pengen wisuda atau tamatan atau misalnya untuk apa nih peruntukannya MUA-nya? Oh ya, untuk MUA tahun 2019 itu saya terjun bantu orang sih, seperti ada yang mau di make up wisuda seperti tadi Kak bilang, Kak wisuda, santri-santri party, itu saya belum punya pengalaman di situ. Oke. Iya, mepetuada dan semacam itulah Kak. Untuk bisa bekerja sama dengan yang WO yang bisa sih, iya cuma saya sementara mau memanage waktu sih Kak, karena karena tanggung jawab saya sekarang ya sebagai guru, betul, dan saya terikat dan saya tidak bisa ini hanya freelance di luar ini, yang tidak mengganggu sekolah ya. Nah poin womanpreneur, kalau womanpreneur ini ya tadi boleh dibahas lagi usaha-usaha apa aja yang ada di dalamnya itu, apakah termasuk MUA ini juga, fotografer juga atau apa aja? Atau jangan-jangan punya furniture atau apa gitu? Tidak sih Kak, cuma di dunia kesehatan ini bergelut kepada perusahaan yang dimana Mega Glorium Internasional ini memberikan kacamata gratis ya kepada penderita minus dan penderita glukoma ya. Jadi Mega Glorium Internasional ini sudah bekerja sama dengan Asosiasi Glukoma Internasional. Jadi Ainun berada di situ, yang di lingkup situ sebagai duta donasi. Ya, jadi saya ya lagi-lagi saya mau bermanfaat lah bagi semua orang di mana saya berada. Jadi alhamdulillah sih siswa saya di SD SMP Tonasa ini ada yang minusnya sudah ya Allah udah parah tebal gitu ya? Dan parah. Jadi alhamdulillah ya, tentunya kita sebagai guru kan memperhatikan peserta didik kita. Oh mungkin ini sudah ini ya, pokoknya bermasalah ya, gitu ya belajarnya. Jadi saya mendonasikan itu melalui tadi. Baik. Nah, sebagai seorang perempuan yang tampil di program Perempuan Bukan Perempuan Biasa ya, bagaimana seorang Anjani yang multiprofesi dan multi bidang melihat perkembangan atau kemajuan pendidikan khususnya bagi perempuan yang ada di Indonesia? Kalau kita kerucutkan lagi Sulsel, ini bagaimana, apakah sudah maju, sudah setara, sudah adil atau sudah dalam proporsi yang tepat, ideal dan seperti apa? Itu seperti apa? Kalau saya memandang sih perempuan Sulsel sudah mulai berkembang, saya lihat ya, karena ada banyaknya sebuah komunitas, ada banyaknya sebuah jalan-jalan bagi mereka untuk berusaha, seperti kegiatan-kegiatan sosial. Begitu banyak saya lihat antusiasnya perempuan. Cuma saya mau kita sebagai perempuan ya tidak hanya menjadi tulang rusuk lah ya, kita bisa lah juga menjadi tulang punggung bagaimana kita bisa lah menjadi tulang punggung bagaimana kita perempuan ya, asal bukan tulang pinggang ya Allah. Tulang pinggang bisa lah membantu pada saat belum menikah bisa membantu perekonomian keluarga, betul. Pada saat sudah bersuami bisa membantu perekonomian suami. Jadi ya saya menginspirasi lah perempuan yang ada jadi di memang rumah. Untuk proporsi pendidikan khususnya perempuan ini sudah mulai memang terlihat setara seperti itu ya, walaupun masih dalam proses untuk setara ya, karena memang belum ditampik bahwa proporsi dari atau kuota dari pendidikan ini memang masih lebih banyak laki-laki yang
istilahnya berpendidikan tinggi dibanding perempuan, Iya, walaupun iya, iya. perempuan sekarang mengejar, Iya, iya, seperti iya, itu. sementara mengejar. Oke, baik. Nah, kalau untuk bidang karir, bagaimana sebaiknya perempuan berkarir? Apakah idealnya setara aja, atau nggak boleh setara tapi minimal setengah di bawahnya, atau wajib di atas laki-laki untuk karir? Gimana nih pandangan seorang Anjani? Kalau menurut saya sih Kak, untuk berbicara tentang karir ya, karir itu masing-masing mereka punya pemahaman tersendiri ya, pemahaman tersendiri bagaimana dia menyikapi kehidupannya ya. Tapi lagi-lagi kita sebagai perempuan atau woman yang kuat lah, yang tangguh ya, harusnya bisa membantu, di dalam Keluarga, iya, dalam keluarga dalam yang tadi lingkungan. saya sebutkan, sebutkan membantu keluarga lah sebenarnya, karena Keluarga, lingkungan, dan masyarakat juga pastinya ya. karena kita jangan berpikiran bahwa kita ini manusia, kita sebagai perempuan ya hanya bisa menerima uang belanja dari suami. Oh no, jangan berpikiran seperti itu ya. Jangan menyematkan di pemikiran kita sebagai perempuan untuk kita hanya bisa belanja dari uang suami saya, jangan. Sebenarnya kita sebagai perempuan pasti Allah memberikan sebuah kelebihan, keunikan, dan kita harus pintar-pintar melihat yang diberikan oleh Allah gitu. Jadi kita harus mengembangkan seperti saya. Saya merasa ini diberikan Allah cerewet ya, cerewet baik ya. Jadi saya mempergunakannya. Ngaku pemirsa ya, ngaku ya, extrovert ya. Oke. Saya menggunakannya dengan sebaik mungkin ya. Yang penting dalam kebaikan ya Kak. Betul. Ya. Itu saya Kak. Jadi memang perempuan sah-sah aja, wajar-wajar aja, baik itu karirnya di bawah laki-laki atau setara atau bahkan di atasnya, itu sah-sah aja ya. Iya. Sepanjang kemudian bagaimana bisa menempatkan diri, bagaimana di luar, dan bagaimana ketika kembali ke rumah ya. Karena sebagaimanapun tingginya ya tetap menjadi makmum ya. Iya, Kak. Untuk imamnya seperti Iya, sebenarnya sih untuk perempuan yang lumrahnya itu di rumah ya. Tapi lebih alangkah bagusnya lagi ya, alangkah baiknya lagi kalau kita bisa menyeimbangkan. Iya, menyeimbangkan, bisa membantu. Tergantung sih bagaimana pemikiran ibu-ibu di rumah. Jadi pilihan aja ya. Iya, pilihan yang aja. penting tidak melupakan kewajiban. Iya, ya, kewajiban seperti sebagai itu. ibu. Sebagai ibu, sebagai adik perempuan, kakak Iya, perempuan, iya, sebagai saudara kakak perempuan. ya. Iya. Dan sebagai ibu, sebagai anak juga, dan sebagainya. Seperti Iya. itu ya. Oke, nah hambatan-hambatan yang ditemui oleh seorang Anjani dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pendidik nih apa nih? Tapi kita akan kembali usai jeda berikut ini, kita akan kembali terjadi segmen kelima.